Indonesia harus menahan pahitnya kekalahan dari Cina dengan skor 2-1. Maka dari itu di video kali ini aku akan mencoba sedikit memberikan opiniku terkait dengan laga antara Indonesia melawan Cina yang dilangsungkan di Cina seperti itu. Tapi sebelum itu, aku nggak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian, bagi kalian yang nonton video ini, sebelum nonton video ini silahkan diklik dulu tombol like-nya, oke? Ada beberapa hal yang perlu aku sampaikan terkait dengan video ini gitu. Yang pertama itu adalah terkait dengan kalahnya Indonesia ini bukan lagi salah siapa-siapa gitu. Karena gini, pada saat jeda babak pertama, aku buka Twitter gitu, muncullah nama Asnawi, muncullah nama Hilgers, muncullah nama pemain-pemain yang tidak tampil menonjol di pertandingan ini gitu. Gini, menurutku malah Asnawi tampil cukup bagus di pertandingan ini. Bahkan yang dibilang jelek enggak, dibilang bagus sekali juga enggak. Artinya ya standar, tapi bukan berarti dia menjadi titik lemah dan juga bukan berarti dia menjadi lubang di pertahanan ataupun menjadi pengganjal pada saat penyerangan. Enggak, karena kita juga banyak menyerang dari sebelah Nathan kan yang di sebelah kiri, Nathan Choaon. Jadi kalau aku bilang bukan salahnya Asnawi, bukan salahnya Shane Patinama juga. Nanti kesalahan Shane Patinama nanti kita akan bahas nanti. Jadi kalau menurutku ya udah nggak usah dibully lah mereka karena kita kebiasaan kemarin pada kita kalau kalah selalu ada yang disalahkan, selalu harus disalahkan. Kemarin menyalahkan wasit, walaupun memang kita dicurangin, oke aku sepakat, tapi kita terlalu berlarut-larut untuk menyalahkan wasit. Yang pertama kita menyalahkan wasit. Kalau kalah kemudian nanti kita menyalahkan lapangan. Kalau kita kemudian kalah lagi nanti kita menyalahkan pemain. Kemudian kalau kalah lagi nanti menyalahkan pelatih. Selalu ada hal yang menjadi kambing hitam atau yang harus kita salahkan ketika kita menjadi pesakitan di laga tersebut. Jadi kalau menurutku nggak sehat untuk kita yang sebagai netizen, ya rasaku juga pemain nggak peduli dengan itu. Tapi kembali lagi ya bagaimana kita sebagai netizen bisa cukup dewasa lah untuk memahami bahwasanya ya udah kita memang kalah gitu loh. Oke? Nggak usah nyari siapa yang salah siapa yang benar gitu. Itu poin pertama. Nah, poin kedua yang ingin aku bahas adalah terkait dengan line up-nya. Nah, sebelum laga aku lihat line up-nya. Oke, line up-nya ada cukup banyak pemain yang dirombak Sintayong ketika laga ini dibandingkan dengan laga melawan Bahrain. Ya nggak salah dia juga, itu hak dia sebagai pelatih karena dia yang lebih tahu dari kita semua yang ada di menonton di layar kaca ataupun di stadion. Dia yang lebih tahu kondisi pemain, mungkin kecapean atau mungkin lagi ada cedera sedikit gitu. Di belakang tetap Martin Pas. Kemudian di depan Jordi Amat itu digantikan oleh siapa ya? Digantikan oleh sebelumnya kan yang pasang tiga di belakang itu Jordi, Jai dan juga Mads Hilgers. Kemudian sekarang yang dipasang itu adalah Jordi, Mads Hilgers dan juga Verdong kayak gitu. Nah, di sebelah kiri dia pasang Shane Patinama. Di laga sebelumnya dia pasang siapa ya di kiri ya? Verdong ya kalau nggak salah di kiri. Nah kemudian di kanan di sekarang pasang si Asnawi. Di laga sebelumnya dia pasang Walls. Kemudian di sayap kanan dia pasang Witan sekarang. Kemudian pada saat melawan Bahrain dia memasang Malik Rizaldi. Kemudian di depan ya seperti biasa ada Urat Mangun dan juga Rafael Struijk yang sampai sekarang belum bisa menggerakkan hati Sintayong untuk membaku cadangkan Rafael Strike kayak gitu. Kemudian kita akan bahas lagi. Nah, kalau kita lihat dari line up-nya ya, nggak ada yang salah karena perjalanan dari Bahrain ke Cina juga bukan memakan waktu yang dekat, berapa 9 jam juga. Jadi mungkin pemain-pemain yang bermain pada saat melawan Bahrain kelelahan, kecapean atau mungkin hamstring sedikit, mungkin ada cedera sedikit. Jadi ya kembali lagi aku bilang itu hanya Sintayong, dia yang paling tahu keadaan tim, dia yang paling tahu kesiapan pemain untuk berlaga seperti itu, oke? Jadi nggak usah nyalahin. Kenapa pasang Asnawi? Kenapa nggak pasang Walls? Kenapa pasang Patinama? Kenapa nggak pasang Arhan atau nggak pasang Verdong di sebelah kiri kayak gitu ya? Itu haknya Sintayong lah. Kemudian di lini tengah juga dia di laga sebelumnya dipasang Haye dan Zener, kemudian di laga ini dia pasang Nathan dan juga Nathan ya atau siapa? Ya, pokoknya di tengah Haye nggak main, digantikan sama Ivar dan juga
Nathan kayak gitu. Jadi yang nggak itu haknya dialah kembali lagi kayak gitu. Nah kemudian itu poin terkait dengan line up-nya, ya Sintayong lebih tahu daripada kita lah kalau menurutku. Nah kemudian terjadilah gol pertama. Nah gol pertama apakah salahnya Patinama? Bisa salah dia, bisa enggak gini. Di mana-mana di seluruh dunia kalau udah bola kayak begitu, semua back, bahkan bukan back, penyerang juga kalau ada di posisi itu, tujuan dia satu, ia menghalang bagaimana pemain itu tidak bisa merebut bola sehingga bola out, sehingga bola itu bisa dapat ke tim dia, sehingga kita bisa menghasilkan goal kick untuk kita bola. Kalau goal kick, bola itu kan ada di pihak kita. Di mana-mana di seluruh dunia, pasti itu yang dilakukan oleh back ataupun pemain pada saat di posisinya Shane Patinama. Cuman yang jadi masalah aja dari Shane Patinama adalah dia terlalu pede ataupun terlalu percaya diri bahwasanya bola itu akan out, sehingga nggak melihat pemain Cina ini kakinya, kasarnya kakinya panjang bisa mencuri bola, sehingga ya bola rebound di tengah kemudian bang gol. Apakah salahnya Shane Patinama? Ya bisa dibilang salah, bisa dibilang enggak. Salahnya ya dia terlalu percaya diri. Kalau dibilang dia nggak salah ya memang harusnya hal itulah yang harusnya dia lakukan gitu. Karena kalau dia mau clearance, bolanya juga pasti ke atas, pasti juga menghasilkan rebound. Jadi memang keputusannya udah tepat, cuman eksekusinya yang menurutku, bahkan kalian juga pasti sepakat, eksekusinya yang tidak sempurna sehingga menghasilkan gol pertama dari China kayak gitu. Nah, kemudian kita main, ya kita kurung, kalau aku bilang kita kuasai permainan, bahkan kalau aku bilang Cina itu nggak dikasih space untuk bermain, bahkan di babak kedua nanti kita bahas. Kemudian gol keduanya nggak agak aku sayangkan sih, bisa-bisanya Jai, tiga back di tengah kita, Verdong, Jai dan juga Hilgers itu terpancing dengan pemain China, sehingga pemain nomor 9 nya strikernya itu bisa kosong berdiri bebas. Ya salahnya siapa ya? Kalau aku bilang mungkin salah, nggak salah individu pemain, lebih kepada salah koordinasi di lini belakang gitu. Itu yang aku sebutkan bahwasanya Hilgers ini pemain bagus, cuman ya belum klop aja sama Jai dan juga Verdong. Siapa yang harus nutup kalau ini naik, siapa yang harus nutup kalau kalau ini turun, siapa yang harus naik, belum klop lah, karena mereka baru bermain di 2 match ini kan gitu loh. Jadi kalau kita lihat gol keduanya, seharusnya gol kedua itu tidak terjadi lah, karena gol-gol kayak begitu ya gol-gol yang kita itu gol-gol yang karena miskoordinasi di lini belakang kalau aku bilang. Jadi menurutku gol-gol kayak gitu nggak harusnya terjadi itu. Nah kemudian golnya kita ya seperti biasa dari Arhan, kemudian Tom Haya. Aku nggak tahu apakah itu deflected atau enggak, yang penting gol 2-1. Sisi positifnya dari laga ini adalah di setiap match kita bisa cetak gol, kecuali pada saat melawan Australia yang kita main 0-0. Sisi bagusnya sih itu, dan sisi bagus keduanya adalah kita nggak gentar melawan tim-tim kayak China, lawan Jepang. Kita nggak gentar, kita bisa kuasai permainan. Bahkan kalau aku ambil datanya dari timnas Indonesia, dari akun Instagramnya timnas Indonesia, kita lihat penguasaan bola kita 73 ke atas, mereka cuman berapa, 20-an atau 30. Artinya mereka hampir tidak bisa menguasai bola. Artinya kita kuasai permainan, cuman sayangnya kembali lagi nggak ada pemain yang berani nusuk ke dalam, nggak ada pemain yang berani melakukan kombinasi 1-2 sentuhan. Kemudian ya memang ciri khas timnya Sintayong itu kan seperti di Korea kita lihat, bukan tipe tim yang bisa menguasai permainan dengan 1-2 sentuhan. Dia lebih kepada pemain yang pelatih yang mengandalkan dia lebih mengandalkan transisi cepat pada saat menyerang kayak gitu kan. Dia lebih mengandalkan permainan transisi cepat daripada mengandalkan aliran bola cepat ketika mengurung permainan lawan. Kalau aku bilang mereka menang, Sintayong juga menang lawan Jerman yang dibesar-besarkan media itu kan bermainnya parkir bis kalau aku bilang. Kemudian mereka dapat 1 gol, kemudian dapat 2 gol kayak gitu. Jadi kalau aku bilang ya nggak salahnya Sintayong, karena kembali lagi seperti yang dibilang oleh Bang Tomindeski, itu adalah filosofi. Sama kayak Pep, kita suruh main bertahan nggak akan pernah mau gitu. Kemudian Jose Mourinho kita suruh main menyerang ya nggak akan pernah mau, karena itu sudah jadi identitas diri dia, sudah jadi branding dia sebagai seorang pelatih seperti itu.
Nah, itu terkait dengan golnya. Nah, terkait dengan kalau kita bahas satu-satu pemain. Asnawi tadi satu udah aku bahas. Nggak salahnya Asnawi kalau aku bilang malah dia bermain cukup bagus. Nggak bagus-bagus amat, cuman juga nggak jelek-jelek amat. Dia standar kalau gue bilang. Karena dia juga jarang dapat bola. Ada momen dimana seharusnya Witan bisa passing ke Asnawi, tapi dia malah passing ke Evergener. Sehingga Evergener langsung shoot. Kalau ke Asnawi, mungkin Asnawi bisa cut back lagi ke belakang kan gitu. Tapi ya Witan lebih milih ke Evergener kayak gitu. Itu Asnawi. Kemudian Hilgers ya. Seperti yang ku bilang, ya rasaku di pertandingan berikutnya ya bukan aku sok pintar dari Sintayong, cuman aku merasa ya harusnya Sintayong pasang di 3 back sejajar. Kalau dia mau main 3-5-2 lagi ya 3 back sejajar ya pasang Hubner. Kalau Hubner udah main mungkin Verdong Jaitses dan juga si Rizky Ridho, karena mereka bertiga itu sudah klop, udah terbukti lawan Arab, lawan Australia, mereka bisa menahan gempuran dari Arab dan juga Australia gitu. Jadi sudah mengerti lah, seperti yang aku bilang, kalau naik siapa yang nutup, kalau misalkan siapa turun dia yang naik. Jadi sudah mengerti dan terbukti kan di babak kedua dimasukkan Ridho, ya permainan lebih cair juga, kemudian dia lebih bisa mendistribusikan bola gitu. Bukan berarti Hilgers jelek, enggak, cuman belum klop aja sama Jai dan juga Verdong kalau aku bilang. Nah, kemudian ya pemain yang agak jelek rasaku ya cuman Rafael Strike. Kalau aku bilang dia terisolir, tidak mendapatkan passing, tidak mendapatkan apa ya, tidak banyak bergerak, lebih kepada kalau kata orang kampung lebih lebih kepada menunggu tai anyut lah ketika main bola gitu. Artinya hanya berada di kotak 12 ya nggak salah, karena memang China bermain low block gitu ya. Dia mau nggak mau dia harus berada di kotak 12 untuk menyambut bola-bola tip in ataupun menyambut crossing. Yang jadi masalah dia nggak dapat passing, dia nggak dapat umpan daerah, dia nggak dapat true pass, dia nggak dapat crossing, dia nggak dapat passing dan lain sebagainya gitu. Jadi ya nggak bisa disalahin dia juga. Jadi tapi yang bikin aku agak bingung adalah kenapa Sintayong masih saja memainkan dia, sedangkan di bangku cadangan kalau nggak salah masih ada nama Hoki Caraka ya kalau nggak salah yang dipanggil. Kenapa harus dia sudah babak pertama tenggelam, babak kedua juga tenggelam, kenapa nggak di menit ya 80 atau menit ke 75-an gitu ditarik keluar, masukkan Hoki Caraka gitu. Ya mungkin nggak, ya bisa aja nggak berhasil, tapi kan setidaknya dia bisa mencoba striker baru dengan cara bermain yang berbeda. Kan itu tujuannya dia memanggil Hoki Caraka, dia memanggil Rafael Strauch, kemudian memanggil Sananta kalau misalnya nanti Sananta dipanggil lagi. Karena itu tujuannya, memanggil striker dengan cara bermain, tipe bermain yang berbeda. Ya kalau pemainnya tenggelam mudah sampai menit 70 ya masih dipertahankan ya berarti ada yang salah gitu. Berarti dia nggak percaya sama Hoki Caraka, ya udah ngapain dipanggil Hoki Carakanya gitu. Kalau aku jadi Hoki Caraka juga ya strike bermain jelek aja masih terus dimainin ya. Kadang kesel juga kalau jadi pemain kompetitor kita main jelek terus dimainin sementara kita nggak pernah dapat kesempatan kayak gitu. Walaupun di Caraka masih sangat muda ya, masih 20 tahunan, tapi ya kembali lagi kita pasti kesel. Kompetitor kita main jelek dimainin terus sedangkan kita nggak pernah mendapatkan kesempatan, padahal di latihan mungkin sudah memberikan segalanya pada saat di sesi latihan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan Arhan gitu. Nah, Arhan main itu kurang lebih 10 menit lah, 10-12 menitan dia bermain cukup bagus. Di luar dia lemparannya itu, kemudian dia dimainkan di sebelah kanan menjadi sayap kanan. Ya kalau aku bilang Arhan ini yang jadi permasalahan jadi Arhan adalah dia tidak begitu bagus pada saat bertahan. Kalau pada saat menyerang, sisi attacking dia lebih bagus daripada sisi defensif dia kalau aku bilang. Terbukti kan dia ya memang tidak memberikan impact yang cukup, tapi setidaknya permainan itu lebih cair, lebih ada yang berani memberikan crossing, lebih ada yang berani memberikan passing ke kotak-kotak penalti pada saat dia masuk. Sebelum dia masuk kan nggak, kita main di kiri, di kanan bola hilang, main di tengah bola hilang. Pada saat dia masuk mungkin karena memang kita meningkatkan determinasi kita dan juga Cina sudah tinggal menunggu. Ya udah tinggal menunggu peluit aja. Jadi mungkin Arhan lebih mendapatkan space, lebih mendapatkan ruang untuk bermain. Jadi kalau aku bilang ya Arhan bermain cukup bagus dengan menit bermain yang cuma 10 menit. It's okay, dia masih
ataupun 23 tahunan, it's okay kalau gue bilang. Jadi ya kalau ya bisa menjadi kartu truf tersendiri dengan sisi attacking dia, dan juga kemudian menjadi sisi throw in dia yang bisa panjang kayak gitu. Bisa menjadi kartu truf ketika kita ketinggalan kayak gitu. Oke, itu dulu Itu dulu analisaku terkait dengan laga Cina melawan Indonesia. Sayangnya kita kalah. Eh, eh, bagi kalian yang suka nonton video ini, silahkan di subscribe, di komen, di like, ataupun bagi kalian yang nggak suka video ini ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih, semoga terhibur.